Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya adalah Ina Rini Astuti SPD, TK Pertiwi 01 Karanglewas Lor, beralamatkan di Jalan Lurah Ali Prustomo, Karanglewas Lor, Purwokerto Barat, Banyumas, yang merupakan CGB Angkatan 11 tahun 2024. Kami didampingi oleh Bapak Narendra sebagai Fasil, Ibu Priscilia sebagai pengajar praktik, dan Ibu Ratna sebagai pengajar praktik. Di kelompok 5 ini saya bersama beliau, senior ilmu saya adalah Ibu Ratna Madusari, di mana coaching dan supervisi akademik yang merupakan coaching adalah kemitraan dalam suatu percakapan dua arah yang kreatif dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati untuk menggali, memetakan situasi yang dapat memicu pemikiran atau ide-ide baru, sehingga maksimal potensi pribadi coaching dan adanya kesimpulan dalam percakapan yang menghasilkan rencana tindakan selanjutnya. Kami tampilkan percakapan dua arah hasil ruang kolaborasi dengan Ibu Ratna Madusari. Silakan untuk bisa disaksikan. Ada adik gemoy ini di sini. Udah rekam ya, Bu Ina? Iya, terima Kurang kasih. keras. Iya, Mbak, terima kasih. Udah kan, Mbak? Saya yang kurang Oke. keras. Ayo. Ya, sudah ya mulai ya, Pak? Nggih. Saya coachnya dulu. Iya. Ya. Saya coachingnya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siang, Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ina. Selamat siang juga. Waktunya ya, makan siang ini ketemu di kafe ya. Mau pesen apa, Mbak Ratna? Betul. Saya itu apa ya, kopi apa ya? Biar nggak ngantuk ya, Mbak. Iya, biar nggak ngantuk. Tapi yang pakai es itu. Makannya nggak usah lah, saya lagi diet. Mbak Ina mau pesen apa? Sama aja nggak apa-apa deh, kopi ya, Mbak ya. Kopi ya, oke. Bentar ya. Iya, Pakai gula nggak? sedikit. Oh iya. Pas Sedikit aja ya, biar ngurangi itu. Ya. Udah manis nggak usah banyak-banyak gitu ya. Iya. Terima kasih waktunya, Mbak Ratna. Hari ini kita bisa ketemu. Alhamdulillah sehat. Lihat Mbak Ratna itu seger, bahagia pastinya. Amin, alhamdulillah. Ini walaupun tadi agak mendung, tapi ini alhamdulillah udah cerah ceria secara hati kita. Mudah-mudahan nggih sehat-sehat nggih Mbak Ina. Oke, terima kasih. Anak-anak Sama-sama. sudah pulang ini di sekolah apa masih ada yang bertahan? Ya, guru-guru. Kalau anak-anak jam 11 sudah pulang. Oh Mbak iya, Ratna. tadi sudah ya. Iya. Iya, ini Mbak Ina, saya kepengen rasan-rasan, sharing-sharing sama Mbak Ina. Kira-kira ada waktu Iya. apa tidak nggih? Ini alhamdulillah saya ada waktu, panjenengan juga ada waktu, jadinya bisa bertemu. Alhamdulillah sekali, Mbak Ratna. Kalau boleh tahu, Mbak Ratna, pesan Mbak Ratna hari ini ada di level ayah, senang, bahagia, yang biasa-biasa aja. Bagaimana hari ini Mbak Ratna menghadapi pembelajaran aktif anak-anak ya? Iya. Kayaknya terlihat di raut wajah panjenengan bahagia, berarti nggak ada kendala mungkin pembelajaran aktif pada hari ini. Ada, alhamdulillah bahagia karena saya tipikalnya hahihi Mbak Ina.
Tapi Iya. sebenarnya agak agak kepikiran begitu. Ini kan lagi PTS gitu nggih, PTS. Cuman saya kemarin apa namanya? Ini saya sudah batin kalau ada kelas yang memang sangat kurang dibandingkan kelas yang lain, Mbak Ina. Jadi saya ngerasa gimana ya caranya biar kelas itu lebih bersemangat, lebih termotivasi seperti itu dengan pembelajaran saya itu. Oh iya Mbak. Mm-mm. Ini ada beberapa atau berapa persen dari kelas yang terlihat tidak aktif itu ya Mbak ya? Ada beberapa sih memang, cuman satu kelas itu bisa dikatakan itu prosentase anak yang paham, anak yang bisa mengikuti itu sedikit, katakanlah paling 30%, 70%, hampir rata-rata itu di bawah kelas yang lain dalam apa namanya pencapaiannya gitu. Jadi saya lagi lumayan agak konsen gitu untuk kelas tersebut itu dibandingkan kelas-kelas yang lain gitu. Iya iya. Memang itu udah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik ya, Mbak. Oke, Meskipun betul. di satu kelas itu kita hanya menemukan beberapa anak yang tertinggal, tapi itu secara beban moral itu adalah beban tanggung jawab yang harus kita pecahkan seperti itu. Harusnya memang udah sangat manusiawi kita sebagai guru ya, Mbak Ratna ya. Oke, betul betul sekali. Oke. Setelah Mm-mm. yang Mbak Ratna sampaikan seperti itu, apa Mbak Ratna terfikirkan bagaimana Mbak Ratna akan mengambil langkah? Apa Mbak Ratna akan menemui murid itu dengan membuka komunikasi terbuka? Karena untuk jenjang pendidikan yang Mbak Ratna ampuh kan sudah anak remaja. Oke, betul. Ketika ketika kita membuka komunikasi berlanjut dengan diskusi, pastinya mereka bisa menerima. Jadi, apa yang akan Mbak Ratna lakukan? Oke, Mbak Ratna udah betul. Eh, kalau saya agak kepikiran mungkin dari segi sayanya gitu ya Mbak, dari segi sayanya agak lebih memotivasi, misalkan bagaimana biar anak-anak itu yang pertama ada motivasi dulu untuk belajar, mungkin dengan menyiapkan materi yang lebih variatif gitu Mbak. Misal gitu, misal misal saya itu bahasnya ini tentang materi katakanlah opini seperti itu. Nah kalau misalkan karena latar belakang anak-anak saya, siswa saya itu kan jurusannya katakanlah ini yang bermasalah itu jurusan karawitan. Nah jurusan karawitan itu memang kalau kita memberi contoh, misalkan kita kirimkan video contoh dialog atau contoh yang kita stok saya itu yang banyak, karena memang teman MGMP bahasa Inggris itu kan rata-rata secara kondisinya kondisi yang umum, lagu itu juga lagunya lagu luar negeri seperti itu. Nah saya coba agak kepikiran, katakanlah kalau misalnya saya ambil jurusan karawitan, ya saya ambil contohnya mungkin lagunya lagu anak-anak, lagu bahasa Jawa, atau mungkin pagelaran gamelan seperti itu. Nanti karena ini materinya opini, bagaimana mereka memberikan penilaian kayak gitu, mungkin dengan penampilan tim gamelan mana seperti itu. Saya agak-agak kepikiran seperti itu, Mbak Ina. Menurut gimana? bagus itu Mbak Oke. Ratna. Iya. Berarti kan pendekatan dengan metode pembelajaran yang akan panjenengan sampaikan ke anak-anak itu lebih berinovasi dan bervariasi seperti itu. Oke, betul, Maksudnya kan betul. seperti itu. Oke, Ya, ya. betul, betul, Eh, betul. Lebih eh, ketika eh, ketika asesmennya atau penilaiannya Mbak Ratna berikan kepada anak-anak itu kan melalui observasi pengamatan berarti kan seperti oke, itu Mbak. betul, 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 betul. Mm-mm. Ketika Mbak Ratna menemukan dari sisi minat Betul. keaktifan anak itu ada yang kurang ya. Ya,
Itu beberapa kali mungkin ketika Mbak Ratna menemukan, apa terfikir oleh Mbak Ratna ketika penguatan itu secara individu dilakukan? Seperti itu. Iya betul. Baru tadi saya itu kepikiran ya bagaimana caranya ini apa namanya asesmen penilaiannya yang secara individu memang betul-betul kita melihat kemampuan per anak seperti itu tapi dengan cara atau metode yang disukai anak. Nah, saya tadi agak berpikir memakai yang permainan itu loh, Mbak. Yang permainan game edukatif kan banyak. Saya nanti temanya misalkan tema opini, nah yang seperti itu nanti saya memang perlu waktu lebih banyak untuk kelas itu, tapi insya Allah lebih menyenangkan nanti itu di prosesnya gitu. Nah ini kebetulan Mbak Ina mengingatkan, jadi ini alhamdulillah saya catat sekalian ini biar nanti betul saya masukkan untuk asesmennya ini. Saya mengejar mencari materinya untuk asesmen yang itu tadi menggunakan game permainan yang temanya sesuai dengan pembelajaran materi saya. Oke, betul-betul Iya. sekali. Oke. Bagus itu Mbak untuk rencana pembelajarannya akan anak-anak yang otomatis anak-anak dengan permainan ketika bad mood akhirnya fresh juga seperti itu. Jadi tingkat kejenuhan mungkin bisa lebih berkurang Mbak Ratna seperti itu, nggih. Betul. Setelah itu kan dengan metode yang sudah tercover dalam arti sudah terencana ya sama Mbak Ratna. Itu kan nanti bukan langsung Mbak. Secara praktek langsung itu kan ada proses nih, pastinya ada proses. Tidak mungkin satu kali berhasil ketika kurang, yang aktifnya kurang, tidak mungkin ketika satu waktu Ratna memberikan metode pembelajaran yang berinovasi dengan games atau permainan. Ini sih kita bicara pahitnya saja dulu ya Mbak ya. Pahitnya saja dulu ketika tingkat keberhasilannya itu tidak sesuai apa yang Mbak Ratna itu rencana untuk dan pembelajaran yang berinovasi, bervariasi yang seperti direncanakan itu Mbak Ratna, ketika masih ada beberapa persen menemukan hambatan atau yang pastinya kita harus mencarikan solusi, itu ada penekanan atau langkah keberlanjutannya seperti apa? Apakah tetap berproses sambil tetap menggunakan metode tersebut dengan metode itu, tapi tetap observasi yang berkelanjutan atau bagaimana itu Mbak? Betul. Bagaimana? Sekali. Saya tadi rencananya memang untuk apa namanya kegiatan ini, yang pertama saya terapkan dulu karena kebetulan minggu depan sudah ada jadwal. Nah, mungkin tidak cuman satu kelas, ada 2 kelas untuk pembanding seperti itu. Nah, nanti di antara 2 kelas dengan grade yang hampir sama, mereka katakanlah dengan apa namanya keseharian biasanya, nanti coba saya bandingkan nih hasilnya. Kalau kemarin kan perbandingannya kelas yang karawitannya itu jauh di bawah, bedanya jauh dengan kelas yang musik seperti itu. Nah kalau misalkan besok dengan materi yang sama, dengan asesmen yang sama, dengan pola tadi saya tambah game permainan, ternyata nanti mereka hasilnya naik, berarti kan itu sudah bisa progresnya sudah bisa terhitung pencapaiannya gitu. Berarti sudah lumayan seperti itu. Berarti bisa nanti kita tindak lanjuti. Nah, mungkin yang kedua, saya sharing dengan sesama guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris yang mungkin beliau juga sudah pernah melakukan itu, atau mungkin ada masukan nanti bagaimana caranya. Biasanya karena kita apa sih namanya, yang satu grade itu yang kelas 11 semua. Nah itu kita samakan, jadi nanti kan saling melengkapi idenya
dari saya, kelasnya saya itu misalkan pakai itu tadi game permainan gitu ya, permainan online itu. Nah nanti kelas yang beliau teman saya ajar biar sama juga. Nah nanti mungkin hasilnya bisa nanti kita bandingkan lagi nanti bagaimana tindak lanjutnya, bisa diterima apa tidak, seperti itu ya. Betul, terima kasih masukannya Bu Ina. Iya Betul. Mbak Ratna, bagus sekali sampaikan panjenengan juga tadi. Panjenengan itu akan berkoordinasi dengan teman sejawat. Iya, Langkah betul. awalnya kan seperti itu. Lah itu mau kapan itu Mbak Ratna? Sebelum mempraktekkan langsung untuk anak-anak kan pastinya harus ada kerjasama pihak yang dilibatkan seperti itu kan. Nah, apa nih seperti itu Mbak Ratna? Iya, betul. Eh, saya sebelum melaksanakan asesmen nanti saya akan koordinasi dengan apa namanya itu teman saya, rekan sejawat itu. Nah nanti kalau misalkan sambil jalan sudah saya laksanakan, saya juga nanti berkoordinasi lagi dengan teman sejawat itu, masih berkesinambungan, karena nanti hasil akhirnya kan evaluasi kami timnya itu untuk nanti ditindaklanjuti bagaimana kelanjutannya, apakah bisa kita laksanakan atau ganti metode yang lain begitu. Bagus, itu tetap semangat Mbak Ratna, terima Amin, kasih. terima Ternyata kasih. Mbak Ratna semangat juga, punya solusi yang bisa memecahkan apa yang dihadapi. Ternyata kita nyambung ya, saya juga banyak belajar dari Mbak Ratna. Kebetulan saya adalah pengampu anak usia dini ini, banyak belajar dari Mbak Ratna yang jenjangnya lebih tinggi. Terima kasih untuk hari ini kita bisa berkomunikasi, berdiskusi, yang pastinya banyak ilmu saya ambil dari percakapan ini, dari obrolan kita ini. Oh iya Mbak, kopinya di Iya, iya. kopinya di ya, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Mbak Ina atas masukannya, waktunya juga, berkenan meluangkan waktu untuk membantu apa namanya mencarikan solusi dari kegundahan hati ini, dan alhamdulillah sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan nanti bisa saya tindak lanjuti, nanti kalau misalkan saya berhasil atau tidak saya sharing lagi dengan Mbak Ina gitu. Ada adik gemoy ini di sini. Udah rekam ya. Siang Mbak Ratna, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, seperti biasa. Alhamdulillah, ceria Iya. selalu Mbak Ina, jangan kayak tidak pernah ada masalah sepertinya. Bahagia selalu, alhamdulillah. Gimana, aman semuanya? Anak-anak aman di sekolah? Alhamdulillah aman-aman, seperti biasa. Syukurlah. Guru TK jadinya kan harus ceria. Ceria ya, apapun yang Iya. terjadi ya. Iya, anak-anak kan harus gembira. Kita Betul, harus betul. memancingnya anak-anak gembira, Mbak Ratna. Betul, betul. Kalau kita cemburut, anak-anaknya kabur semua. Betul, betul, betul sekali. Iya benar. Kabur semua. Nggih. Tapi baik-baik saja semuanya ya, aman ya, tidak ada masalah, Mbak Ina. Kalau permasalahan sebenarnya ya pasti setiap hari kita menemukan suasana kondisi yang berbeda-beda, karena anak usia dini, anak TK kan kadang bad mood-nya dibawa dari rumah, bagaimana orang tua ketika dari bangun tidur, Iya betul. menjaga situasi hati, Iya iklim betul. iklim rumah yang kondusif seperti itu ya Mbak. Betul. Nggih. Sebenarnya sih itu bukan permasalahan ya, yang Nggih. pastinya membawa anak-anak untuk mood yang baik seperti itu. Betul. Setiap hari pasti enggak. Kalau setiap hari pasti untuk kemandirian anak ini yang masih orang tuanya kadang belum mau meninggalkan anaknya secara mandiri, sebenarnya anak-anak kalau tidak harusnya orang tuanya mantap gitu loh. Ketika
penguatan dari rumah, nanti kamu diantar ya sampai di gerbang, kamu masuk sendiri. Sebenarnya kalau penguatan seperti itu mungkin anak lebih lebih bisa bersikap mandiri lagi seperti itu. Meskipun Oh masih iya ada iya iya. 1, 2, 3 orang tuanya yang agak nun sewu, agak kurang percaya ke sekolah mungkin apa ya, masih memberi, merajakan anak-anaknya seperti itu, beliau-beliau seperti itu, Oh Mbak. gitu. Oh iya iya. Berarti di Mbak Ina itu yang sekarang dirasakan di sekolah Mbak Ina itu salah satu ini ya permasalahannya yang memang masih terasa itu eh, dari orang tua yang belum bisa melepaskan anak-anaknya atau dari berarti kalau jam sekolah orang tua masih di situ begitu Mbak Ina? Iya betul, kadang, kita sudah berulang kali, memberikan penguatan edukasi kepada pendirian merupakan salah satu capaian pembelajaran yang menjadi panduan utama untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang mana itu bahwa anak tidak saja memahami materi karena ini sih ya, karena anak usia TK kan masa pondasi, Mbak. Harapan kami itu anak berangkat itu berawal dari kemandirian dulu, Nggih, seperti itu. Ketika anak sudah mandiri, kita akan mengarahkan budaya yang positif itu akan lebih mudah. nggih betul. Karena tidak ada figur yang melindungi seperti itu ketika anak masih bersikap, nun sewu, masih bersikap yang kurang baik. Memang tugas kita adalah mengarahkan atau membimbing anak-anak di fase pondasi itu adalah pendidikan karakter, seperti itu loh, Mbak. Nggih, Jadi kadang orang tua masih, memanjakan ya, nun sewu ya, nggih, ketika kita nggih. mengarahkan anak untuk melepas sepatu sendiri, menaruh tas sendiri, masih orang tuanya, Nggih, seperti itu. nggih. Ketika Nggih. apel pagi, anak sudah masuk ke gerbang, seharusnya orang tua sudah meninggalkan lingkungan sekolah. Ketika kita mengajarkan pendidikan karakternya untuk istilahnya diri, mengikuti apel. Kalau ada orang tuanya kan pasti mama lah, sama mama lah, seperti Iya jadi betul kita sekali. lebih agak Iya, ada hambatan untuk iya mengarahkan nggih. Betul betul. anak tersebut. Malah prosesnya jadi terhambat nggih untuk pembelajaran di sekolah gitu nggih. Jadi kalau Iya, anak itu ada orang tuanya malah mereka akhirnya bersikap yang kurang mandiri, ndablung begitu nggih. Akhirnya dalam menerima instruksi atau pembelajaran mereka sepertinya harus apa-apa dengan persetujuan orang tua atau harus menarik perhatian orang tua seperti itu nggih. Jadi kurang full perhatiannya kepada proses pembelajaran di sekolah seperti itu nggih, Mbak Ina. iya, betul betul Mbak, betul sekali seperti itu. Kadang malah bahkan anak-anak yang masih ada orang tuanya kan mengindahkan. Jadi, dalam perkembangan, bersikap, itu tertinggal dengan teman-teman yang lain. Yang saya sayangkan itu, untuk perbandingan, untuk kelompok A sudah bisa mandiri, bahwa ini anak kelompok B, Mbak, anak kelompok B. Secara indikator, apa tujuan pembelajaran, untuk tingkat usia kan lebih kemandiriannya harus lebih dari kelompok A, seperti itu loh, Mbak. Betul, betul, betul. Nggih, nggih. Nah, kalau seperti tadi yang Mbak Ina sampaikan, sudah ada gambaran kira-kira Mbak Ina mau bagaimana rencana kedepannya untuk anak-anak tersebut. Oh ya maaf Mbak Ina, ada berapa anak yang seperti itu sampai sekarang di kelasnya Mbak Ina? Sekarang tinggal 4, Mbak, Oh tinggal masih ada 4. 4. Ibunya, Oh iya iya iya. Nah ibunya itu masih menungguin, kadang oh masih masuk, banyak kadang ya. di luar. Padahal katakanlah Banyak. itu sudah dari bulan Juli, Agustus, September Nah, gitu 3 iya, bulan ya. Padahal betul. yang lain Nah, rata-rata berapa bulan, Mbak Ina? kalau ketentuan kan masa MPLS kan sekarang 2 minggu ya, Mbak. Betul, Itu betul. masih bisa orang tua Nggih, nggih. mengantar dan pergi. Setelah itu kan kita harapkan orang tua hanya mengantar dan menjemput saja, seperti itu. Padahal kita sudah melakukan masa orientasi orang tua waktu itu. Di awal
sebelum masuk pembelajaran tahun ajaran baru, Ya, pembekalan untuk orang tua. Begitu orang tua selain pembekalan di masa orientasi itu kan orang tua dibagi buku panduan dari sekolah, bagaimana kurikulum, ketentuan, nggih, tata betul. tertib, seperti itu. Tapi ternyata untuk tingkat keberhasilan pemahaman orang tua Tetap kurang. dan Oh, iya iya iya, iya. dan meskipun itu Mm-mm. penguatan dari yayasan juga, Padahal sudah tidak kurang-kurang nggih. Rencana dari kedepannya berarti sekolah. kira-kira bagaimana ini Mbak Ina? Yang Kalau saya, gambaran yang apa terdekat itu bagaimana kalau saya tindak kan lanjutnya nggih? gini Mbak Ratna, kalau saya ini berpikirnya seperti ini kan sudah ada beberapa proses dan waktu Iya betul. secara kita sudah observasi ya, sudah melihat ternyata dari penguatan dari yayasan, kepala sekolah itu juga tidak ada saja yang tidak istilahnya tidak mematuhi dalam arti tidak memakai seperti itu. Saya nanti akan begini Mbak, saya akan koordinasi menyampaikan hal tersebut karena yang paham situasi kelas kan saya sebagai wali kelas yang nantinya harus saya konsultasikan ke kepala sekolah, Nggih, betul. kepala sekolah juga ya. Betul Setelah sekali. itu Mm-mm. yayasan, saya meminta kepada kepala sekolah untuk sama-sama bisa kita menyampaikan ke yayasan bagaimana kalau edukasi parenting itu diadakan. Untuk saat ini yang tadinya di pertengahan setelah berjalan untuk tahun jangka panjang dulu itu dari psikolog itu pakar mending di masa orientasi sekolah. Tapi karena ini kan sudah berjalan, jadi saya meminta untuk secepatnya parenting yang narasumbernya itu dari psikolog yang paham bahwa ini perkembangan anak, kemandirian itu mendukung untuk capaian pembelajaran berhasil atau tidak untuk perkembangan karakter anak seperti itu. Nggih, nggih, Itu betul. langkah yang saya terpikir koordinasi dulu. Setelah itu setelah koordinasi kan ada pelaksanaan, Iya, betul. pelaksanaan parenting itu setelahnya kan harusnya ada evaluasi kan, Iya, evaluasi betul, betul, betul. untuk pemahaman orang tua bagaimana. Saya mungkin akan meminta kepada kepala sekolah itu komitmen bersama orang tua. Iya, Jadi betul, betul. ada pantauan apa ya Mbak seperti itu Iya, kayak iya, Mbak. iya, untuk pantauannya. Iya. Nah, itu rencananya Mbak Ina untuk 4 orang tua yang tadi katakanlah memang jadi perhatian khusus atau nanti berlaku untuk semuanya Mbak Ina? Secara khusus memang yang masih harus kita edukasi, tapi edukasi kan lebih baik untuk semua ya Mbak. Karena ini kan sudah triwulan ya, Nggih, Juli, Agustus, betul. September. Itu kan kita juga ada lembar capaian anak. Oh ya, Sebelum ada betul, rapor kan kita memberikan laporan perkembangan anak juga. Lah betul. ini nantinya kan bisa untuk sebagai dasar kita untuk meminta kepada yayasan melalui kepala sekolah bahwa edukasi oleh pakar atau narasumber yang berkompeten untuk perkembangan psikologis anak dalam arti karakter anak yang menguatkan bahwa fase fondasi karakter itu harus didukung dari orang tua juga. Harus ada kolaborasi juga seperti itu, Mbak. Dari kolaborasi dengan orang tua, tidak saja tugasnya guru di sekolah, pendidikan karakter kan harus dikuatkan, stimulasinya harus di rumah juga mendukung, seperti itu. Jadi mungkin setelah kita menyampaikan kepada kepala sekolah dengan dasar lembar capaian yang kita bagikan triwulan, itu menguatkan bahwa yayasan akan mengabulkan adanya parenting tersebut, Mbak, yang menjadikan edukasi untuk semua para orang tua, bahwa nanti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah ketika rakor atau rapat koordinasi
atau secara individu kepada orang tua, itu ternyata ada dasarnya bahwa memang capaian pembelajaran kita didukung dari tingkat kemandirian anak untuk lebih berkembang yang lebih maksimal potensinya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Nggih, betul. Gambaran Itu saya sih seperti itu. bagus sekali tuh sudah ada rencana yang jangka panjangnya. Jadi Mbak Ina sudah punya gambaran nih dari awal nanti bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya setelah itu bagaimana, seperti itu nggih. Berarti nanti katakanlah targetnya Mbak Ina itu berarti kira-kira orang tua itu bisa benar-benar melepas anak untuk mandiri paling cepat itu berapa bulan Mbak Ina? Kalau dari sekarang, dari besok ini pelaksanaan itu paling cepat berapa bulan Mbak Ina? Sudah ada gambaran? Kalau saya kan minta edukasi ya Mbak. Nggih, Berarti secepatnya kan besok saya menghadap ke kepala sekolah. nggih, betul. Karena ini kan akhir September kan kita sudah membagikan Nggih, laporan capaian nggih. triwulan anak. Nah, sebelumnya kan saya sudah membuat. Jadi sebelum tanggal 30 pun saya sudah bisa menyampaikan ke kepala sekolah. Oh, nggih. Dan setelah saya menyampaikan, saya juga sudah ada rencana ketika pembagian lembar capaian itu tanggal 30 atau akhir September itu sudah sekaligus parenting. Jadi sudah kita membagi capaian apa yang dicapai oleh anak itu dikuatkan lagi oleh sumber yang berkompeten. Nggih, betul. Jadi seperti itu. Setelah itu saya juga ingin bahwa setelah parenting itu ada keberlanjutan komitmen bersama antara orang tua dengan sekolah untuk memantau bersama-sama perkembangan anak yang memang masih harus bisa dilepas dengan edukasi itu. Sebenarnya kayaknya anak kalau ibunya ada kemauan dan kesadaran melepas untuk kemandirian, anak pasti bisa. Kadang kan saya juga menanyakan, ya iya, tapi ibunya kadang, saya masih khawatir, masih pakai pampers, ini itu, begitu loh Mbak. Betul. Nggih. Berarti sebenarnya itu Mbak Ina itu percaya bahwa anak-anak itu sebenarnya sudah mandiri. Tinggal bagaimana orang tuanya saja yang percaya nggih kepada anaknya gitu nggih bahwa itu sudah bisa. Makanya untuk meyakinkan orang tuanya, Mbak Ina menghadirkan itu tadi narasumber yang memang kompeten dengan basic dari latar belakang ilmunya yang memang sesuai dengan masalah yang ada nggih. Bagus sekali itu Mbak Ina. Iya, luar biasa. Dan itu mungkin nanti bisa lebih memastikan lagi kepada guru atau orang tua yang lain nggih bahwa apa yang sudah mereka lakukan katakanlah sudah benar, apa yang mereka lakukan mungkin masih belum maksimal, nanti bisa memotivasi juga untuk orang tua yang lain begitu nggih. Jadi orang tua yang lain juga nanti bisa ditanyakan mungkin refleksinya bagaimana kegiatannya menurut mereka begitu nggih. Oh iya, luar biasa sekali Mbak Ina. Tindak lanjut yang berkelanjutan dan kontinu seperti itu. Betul. Nggih Mbak Ina. Saya malah jadi benar-benar termotivasi nih dengan Mbak Ina menyampaikan itu tadi. Saya ada gambaran kalau misalkan nanti saya ada program di sekolah dengan orang tua, bisa ini saya memasukkan narasumber yang yang kompeten dan nanti bagaimana kita tindak lanjutnya dalam pendampingan sampai dengan evaluasi seperti itu Mbak Ina. Luar biasa Mbak Ina, alhamdulillah. Sama-sama Mbak, saya juga senang sekali untuk obrolan hari ini. Tapi sudah ini Mbak Ina sudah menemukan langkah-langkahnya, sudah lebih gamblang. Insya Allah Mbak Ina. Iya, Insya Allah sudah. Terima kasih dengan obrolan hari ini dari panjenengan juga bisa memacu saya jadi berpikir jernih untuk bisa mengambil solusi apa yang harus saya lakukan seperti itu. Terima kasih obrolan hari ini. Siang Mbak Ratna, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar seperti biasa. Melalui percakapan dua arah di ruang kolaborasi kelompok 5
antara saya, Inarini Astuti, dan Ibu Ratna Madusari, masih harus ada refleksi diri. Yang mana percakapan memang sudah baik dengan alur tirta, percakapan dua arah. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari diri saya pastinya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot untuk bisa ditingkatkan dan semakin belajar, terus belajar dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yang pastinya adalah persiapan. Kehadiran penuh juga dalam memberikan informasi permasalahan yang dengan harapan ketika sebagai coaching saya bisa memberikan informasi permasalahan dengan lengkap, akan tersolusikan dengan baik dan berkelanjutan. Dan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah terus belajar dengan mengevaluasi diri yang berkelanjutan. Untuk umpan balik, untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, yaitu perasaan bahagia pastinya, karena ada mitra dalam percakapan dua arah, di mana coach fokus, bersikap terbuka, menggali semua informasi, rasa ingin tahunya coach, dan memicu pemikiran untuk solusi yang terselesaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam ruang kolaborasi kami di kelompok 5. Kami selalu siap untuk umpan balik, untuk merefleksi diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.